Hai kawan Persona, balik lagi sama gue Nana di Persona Diksi. Hari ini enaknya kita bahas apa ya? Kayaknya lebih enak kalau kita bahasnya tentang pertemanan dan kepercayaan. Harus gak sih kita percaya sama temen 100%? Nah hari ini gue bakal bahas sama temen gue Sydney. Hai Sydney. Hai Nah. Nah, menurut kamu itu harus nggak sih kita percaya sama temen 100% atau bisa nggak sih kita percaya sama temen? Aduh, gue nggak tahu deh, soalnya gue juga punya pengalaman yang kurang enak sih. Oh iya, gimana tuh kira-kira? Jadi gue punya temen yang namanya tuh beda nama sama gue, tapi sama inisialnya sama. Oh iya, sama-sama S gitu ya? Ya, benar. Jadi pasti dong kalau di kampus itu selalu disamakan, maksudnya dibarengin, mau ujian, kelompok, tugas tuh selalu bareng gitu. Pokoknya kayak classmate gitu ya? Ya, pokoknya bisa kayak gitu. Oh iya. Terus gimana tuh? Terus ya lu ya setiap hari berinteraksi, ngobrol, kerja kelompok, kayak kerja sama gitu lah. Terus lu juga, dan dia sama-sama pencinta drama Korea gitu. Jadi ya pasti lu ngobrol, ya lo kayak ngobrolin apa aja deh, nyambung gitu loh. Iya, dan kayak lo tuh pasti nyaman gitu kan, soalnya punya kesamaan. ya, dan lo tuh kayak mulai merasa kayak, oh iya dia kayaknya orang yang bisa dipercaya nih. Akhirnya gue cerita gitu loh tentang apapun itu ke dia. Mau cerita dari hal yang nggak usah diceritakan sebenarnya sampai hal yang harus diceritakan gitu saat gue punya hubungan sama seseorang maupun enggak gitu. Ngomong-ngomong, lu udah temenan sama si temen lu yang si S-nya ini udah berapa lama? Gue temenan tuh dari semester 1 sampai semester 5 kebetulan. Jadi ya 2 tahun setengah lah. Jadi cukup percayalah ibaratnya sama dia tuh ya. Ya, karena ya namanya mahasiswa kalau ujian pasti nyontek ya nggak? Dan dia selalu nyontek ke dia gitu. Dan dia tuh selalu ngasih jawaban gitu ke gue. Oh ya, partner in crime gitu. Iya, makanya gue kayak, oh dia bisa dipercaya nih gitu. Oh, iya, Karena iya. dia juga baik ngasih gue contekan, ya nggak? Dasar anak zaman sekarang ya. Iya dong. Terus gimana lagi? Terus saat gue punya pacar nih, kebetulan dia tuh punya pacar juga. Dan pacar kita tuh sama-sama temenan gitu loh. Oh, karena sama-sama satu kelas gitu nggak? Enggak, jadi emang pacarnya dia tuh beda kelas, tapi satu geng gitu lah di luar kelas. Oh iya. Temenan. Terus akhirnya ya dalam hubungan itu gue selalu ceritain tuh ke si teman gue ini gitu kan. Gue selalu ceritain dari A sampai Z lah, sampai berantemnya pun karena dipicu oleh dia gitu. Hebat nggak gue? Gimana? Kok bisa? Ya jadi dia sebagai kompor gitu loh, dia manas-manasin gue gitu. Kayak ya akhirnya gue ribut besar sama pacar gue, akhirnya gue putus sama pacar gue. Jadi secara nggak sengaja lu tuh nyeritain cerita ke dia, tapi hal itu malah bikin lu putus sama cowok lu. Iya bener banget, dan harusnya gue tuh bisa nahan untuk gue nggak putus sama pacar gue gitu loh. Waktu itu mungkin lu kepanasan percaya aja sama orang terus saking ngerasa kalau misalkan dia tuh sahabat lu gitu kan ya. Nah, dan lucunya lagi ternyata nggak lama setelah itu mereka pacaran. Sumpah lah. Iya, jadi gue kayak gimana gitu. Itu mah kayak skenario banget. Lah ya, dan semenjak itu gue udah kayak yang emang sengaja bikin lu putus biar si tuh cowok itu jadian sama dia. Nggak ngerti deh, tapi gue cukup tahu dan gue udah kayak ya udah deh, gue nggak usah temenan sama lo lagi gitu. Gue punya pengalaman yang sama sih sama lu, Sydney. Hah? Serius? Iya, jadi ceritanya tuh gue kan kerja nih di salah satu perusahaan lah di Jakarta ya. Nah, gue tuh kan baru pertama kali kerja ya, namanya anak manja, nggak pernah tahu lah gimana dunia kerasnya dunia kerja gitu ya. Iya, apalagi di ibu kota gitu kan.
Lebih dari ibu tiri gitu ya. Jadinya tuh gue tuh waktu itu kayak kurang percaya diri dan kayak apa namanya, gue ngerasa gue tuh selalu sendiri karena yang lain teman-teman gue pada dalam satu kantor gitu, mereka bisa satu kantor sama temen-temennya gitu. Kayak gue tuh iri gitu, kenapa gue sendiri gitu di perusahaan ini yang banyak bulenya, yang harus ngomong bahasa Inggris mulu gitu kan. Gue benar-benar gak punya tempat berlindung lah gitu ya. Ibaratnya kayak lu tuh bebek di kandang ayam gitu ya. Iya, kadang-kadang kan kalau namanya di kampus kayak lu tadi ada tempat berlindung gak sih, kayak yang masih ada teman gitu lah. Bener, kayak punya senderan gitu. Gue sama sekali gak ada, gue sendiri. Nah, suatu hari tuh kayak ada cewek deketin gue, dia baik banget. Tapi waktu pertama kita kenal tuh gak sengaja gue tuh kayak kita makan bareng, terus pas gue selesai makan gue tuh minum, dia tuh duduknya sebelah gue kan. Nah pas gue minum, gue nggak sengaja tuh air masuk ke mulut gue banyak banget tuh. Jadi gue nggak bisa telan tuh air, saking banyak. Gimana sih kalau misalkan air penuh gitu ya di dalam mulut, nggak bisa nelen, akhirnya nyembur. Udah 11-12 sama Mbah Dukun ya. Itu nyembur pas banget ke muka dia sampai basah. Iya, lu bayangin aja gitu kan, itu air penuh gitu kan, masuk ke mulut sampai gak bisa telan, akhirnya keluar, terus pas banget depan mukanya. Gue merasa bersalah banget dong. Coba kalau gue ada di posisi dia gitu kan, gue pasti jijik banget gak sih bekas mulut orang gitu kan, apalagi baru kenal, nggak tahu dia makan apa aja gitu kan. Terus gue tuh kayak ngerasa bersalah. Gue hari itu tuh gue minta maaf, terus dia maafin, dan gue kayak bertekad gue mau treat dia better lah hari itu doang. Tadinya gue tuh kan ke kantor bawa mobil kan ya, Sydney. Iya. Jadi hari itu tuh gue mau anterin dia kemanapun yang dia mau. Sampai waktu itu dia abis kita lunch di kafetaria tuh dia minta dianterin ke mall buat jajan gitu, gue anterin. Udah kayak kacung lah ya. Kan gue merasa bersalah. Terus iya. pulang gue anterin, walaupun rumah dia sama rumah gue tuh kayak barat ke timur lah, nggak ketemu. Nah abis dari situ kita kan deket. Terus dia pernah bilang kayak gini ke gue, Nana, lu jangan gampang percaya ya sama orang, katanya gitu, apalagi temen kantor. Bisa jadi cerita lu yang lu ceritain ke dia tuh bakal jadi bumerang, malah dia nanti yang manfaatin itu dari lu. Ya gue kan mikirnya, oh ini orang care sama gue gitu kan, sampai ngingetin baik, ngasih nasihat gitu ya. Iya, terus ya udahlah, gue juga nggak masalah gitu cerita sama dia. Orang gue cerita juga tentang paling tentang kayak cowok gitu kan. Gue juga pasti dong. Gue tuh sama kayak lu, gatel-gatel gitu. Hah? Gue nggak bilang gue gatel. Oh enggak, ya maksudnya ya wajar lah, perempuan suka ngomongin laki-laki ya nggak sih? Iyalah, masa ngomongin perempuan juga. Iya. Sih. Nah gue tuh suatu hari di kantor tuh kayak dijodoh-jodohin sama cowok. Nah pas banget gue tuh waktu itu abis patah hati. Jadi gue tuh baru putus sama cowok gue yang lama. Ya namanya putus patah hati, dijodoh-jodohin, lama-lama baper dong. Apalagi cewek gampang baper ya gak? Bener, apalagi gue tuh satu tim. Oh, terus setiap hari ketemu dong? Bener, si cewek ini tuh kayak jodoh-jodohin gue juga, bilang tuh dia tuh gini, pokoknya ngebagus-bagusin cowok itu mulu, kayak nyodor-nyodorin ke gue mulu. Terus gue lama-lama jadi baper kan. Pokoknya tiap jalan, kita kan suka jalan bertiga gitu kan, kalau baju gue sama cowok itu sama tuh dibilang cie jodoh gitu. Terus tahu nggak,
gue kan selalu cerita sama dia, gue bilang gue suka sama dia gini sama si cowok itu, maksudnya gue suka sama cowok itu ke si cewek. Nah Temen lo ini. iya, teman kantor gue ini. Dan lu tahu, oh sebentar, si cowok ini tuh waktu dijodohin sama gue tuh sama teman-teman kantor, dia tuh punya cewek. Gue tuh sebenarnya nggak mau, tapi gue baper. Tapi lo gak mau jadi pelakor gitu lah ya. Bener, gue tuh bener sama sekali gak ganggu. Nah tiba-tiba tuh cowok putus sama pacarnya. Kesempatan dong. Ya mungkin. Nah terus gue nggak nganggep itu sebuah kesempatan juga. Tapi cowok itu waktu putus tuh bilang kayak gini, kan kayak bahas perusak gitu. Terus dia bilang, iya kayak Nana perusak. Lah, aku perusak apaan? Aku aja teks kamu, gak pernah dalam hati aku gitu kan. Terus aku cerita tuh sama si cewek itu. Terus cewek itu enggak lah, mungkin maksudnya enggak kayak gitu. Pokoknya si cewek itu tuh bagus-bagusin dia mulu. Sampai suatu hari aku lihat, loh kok ngapain tuh cewek teks mulu sama tuh cowok gituin kan. Aku mulai curiga tuh. Terus sebenarnya aku udah tahu lah ya, ada gelagat-gelagat gak enak. Beberapa minggu kemudian mereka jadian dong. What? Iya, aneh kan? Ih, kesel banget. Kesel banget kan, kayak dia ngejodohin ke aku tapi dia yang malah dia sendiri. Dia sendiri yang jadi. Udah komen sih. Itu mirip gak sih. Ngerti sih. Itu mirip sih. Tapi miripnya kayak gue suruh putus kalau lu suruh menjauh gitu loh. Ya gak sih? Enggak, kalau gue gak suruh ngejauh, tapi suruh... sama aja dong, kan kayak lu tuh gak usah deket-deket dia lagi, dia udah punya gue, gitu gak sih? Aduh. Terus pas orang kantor udah pada heboh dia orang pacaran, dia baru minta maaf ke gue. Ih anjir, cringe banget kan, kayak gitu kan, kayak yang kenapa gak dari dulu, kenapa gak dari awal, kenapa gak bikin kita sama-sama tahu. Oh kalau misalnya gue lebih tahu kalau dia juga suka gitu kan, kita jadi sama-sama terima dong. Mungkin dia takut lo ngamuk gitu kali. Iya ampun. Gue kan istilahnya gue junior di situ. Tapi lo tahu nggak? Apa? Ini yang salah siapa di sini? Ya dia lah. Yang harusnya marah siapa di sini? Ya lo lah, masa dia? Tapi gue yang didiemin. Gue yang seolah-olah kayak gue yang ngebet sama cowok itu, kayak gue yang ngehalangin mereka, sampai gue tuh kayak ditegur sama manajer gue seolah-olah gue nggak ikhlas mereka jadian, padahal gue diem aja, gue nggak ngapa-ngapain. Sumpah lah. Iya, sampai suatu hari kita tuh kayak liburan gitu kan. Dan sialnya gue kebagian sekamar sama tuh cewek. Sebuah rencana kah atau gimana nih? Jadi kan yang lain udah pada married, tinggal kita berdua doang yang belum. Jadi kan ya serum lah gitu. Ya. Dan di kamar tuh harusnya siapa sih yang ngediemin siapa? Ini malah gue yang ngajak ngomong dia terus. Kayak yang gitu banget guys, kayak yang kenapa jadi gue yang kayak salah. Terus dia tuh kayak yang gak segan-segannya kayak mesra-mesraan depan gue, bawa pas lagi liburan, bawa cowoknya ke kamar, coba ada gue. Ya ampun, parah banget. Gila gak sih lu? Terus dia kayak gak ngehargain lo banget sih itu. Parah. Terus dia minjem HP gue buat foto-foto mesra-mesraan sama tuh cowok, banyak banget kayak spam gitu di handphone gue. Kayaknya dia sengaja deh manas-manasin lo gitu loh. Ya ampun, itu mau tahu malu gak sih? Tapi kayak dia sengaja deh, kayak lihat nih gue dapetin dia gitu gak sih? Ya gak tahu sih, kayak awalnya gue percaya loh dia baik banget, tapi ternyata sebuah kebaikan itu kayaknya berdusta. Kayaknya kita tuh gak bisa percaya atau gak boleh percaya sama orang yang terlalu baik. Yang baiknya karena itu pasti ada hal yang diumpetin gitu ya, udah di balik batu. Soalnya baiknya itu gak wajar, dia tuh baik banget, kayak Nana, nih kamu ini apa? Pokoknya baik banget. Baik banget. Mungkin jadi kita bingung kan. Temen kamu yang itu juga baik banget ya? Baik banget
parah. Kalau nggak baik ngapain gue ceritain ke semua ke dia, dan parah nggak ngerti lagi. Ya ampun, benar-benar kita tuh harus waspada gitu nggak sih? Nggak boleh lah ya yang namanya Banget. percaya sama orang, apalagi kita baru kenal kayak yang 1-2 tahun atau baru gitu ya. Banget. Dan peribahasa tuh bener ya, kayak musuh di balik selimut, di dalam apa di balik ya? Itulah. Ada serigala berbulu domba. Ada udang di balik batu. Aduh, kamu ada pesan gak sih nih buat teman-teman kita nih? yang Apa ya? yang Ya, yang kali aja punya pengalaman yang sama, terus menurut kamu tuh gimana sih harus sikapinnya gitu? kalau menurut gue ya udahlah gitu loh, cukup maafin dia aja, tapi ya udah cukup kenal aja, nggak usah deket-deket lagi, nggak usah cerita-cerita lagi lah gitu. Adanya nyakitin lu gitu. Kalau lo gimana? Gue setuju banget sama lu. Gue juga yang kayak gue nggak mau terlihat yang kayak gue sakit hati. Gue mencoba untuk biasa aja, karena itu juga bukan suatu masalah yang besar gitu kan. Gue nggak mau membesar-besarkan masalah yang nggak besar. Walaupun emang sakit hati sih, tapi ya udahlah, gue nggak mau lah, kita udah dewasa, nggak mau buat sesuatu itu menjadi drama, ya nggak sih? Ya cukup jadi untuk pembelajaran kita ke depannya menyikapi orang ya cukup tahu aja, dan karma itu berlaku. betul. Oke, nggak keras. Kita udah lama Udah banget. 16 menit. Nggak kerasa. Oke, Sydney, terima kasih ya buat sharing-sharingnya kali ini. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Iyalah, pasti dong, harus itu. Kita sharing-sharing lagi tentang apa ya selanjutnya di episode selanjutnya. Ini kita cerita tuh kayak World of Married Couple versi Indonesia. yang lagi hits banget gitu ya, yang sampai netizen tuh komen ya. Iya. Ditikung sama sahabat sendiri. Padahal dia adalah orang terpercaya. Gitu. Ya, pokoknya kita harus bersabar, memaafkan, dan menyerahkan semuanya pada Tuhan. Iya, benar sekali. Oke. Bye-bye, Sydney. Bye, Nana. Bye.